Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Oke, siapa yang bersedia? Oke, silakan Cika. Teman-teman, sebelum mulai aktivitas pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menggunakan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Oke, gimana kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Apa perasaannya hari ini? Senang. Oke, sebelum masuk ke topik, nah ini ada yel-yel sedikit ya. Nah, ketika Ibu bilang BK sahabat siswa, nanti kalian bacakan yang ini. Bersama BK saya bisa mengembangkan potensi yang saya miliki. Ya, dengan gerakan Oke, kita coba. BK sahabat siswa. Bersama BK, saya bisa mengembangkan potensi yang saya miliki. Oke, sebelum lanjut kita absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua. Oke, alhamdulillah semuanya hadir semua. Oke, nah nih kita masuk ke materi atau topik kita hari ini tentang potensi diri remaja. Ada yang tahu apa itu potensi? Oke, apa? Keterampilan, Bakat, keterampilan, kemampuan. Oke, betul. Coba bacakan bersama-sama. Kesepakatan kelas. Oke. Apa saja kesepakatan kelasnya? Nah, nih, bacakan. Dalam tepat waktu, kecuali bila ada situasi yang khusus atau mendesak. Tidak berbicara saat guru menjelaskan. Mengangkat tangan untuk minta izin dahulu jika ingin berbicara. Boleh menggunakan HP jika sudah diinstruksikan oleh guru. Menjaga kelas dan diri tetap bersih dan rapi. Bicara sopan dan baik. Oke, terima kasih. Nah, selain kesepakatan kelas, nah kita ada yang namanya tujuan layanan. Nah, tujuan layanan ini, taruh Ibu baca di sini ya, tidak nampak. Nah, peserta didik mampu mengidentifikasi dan menganalisis dengan tepat minimal 3 potensi kognitif yang mereka miliki. Nah, misalnya kemampuan memecahkan masalah, berpikir kritis, atau menghafal. Oke. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan dengan jelas dan logis alasan mengapa mengembangkan potensi diri dalam bidang yang diminati, dapat meningkatkan peluang meraih kesuksesan dalam karir. Nah, nanti Ibu akan menyampaikan yang pertama video, yang kedua PowerPoint. Nah, di akhir video kalian akan ada tugas individu. Setelah mengerjakan tugas individu, kalian akan mempresentasikannya. Kemudian Ibu sampaikan tentang materi melalui PowerPoint. Nah, setelah itu kalian akan ada kerjaan kelompok atau tugas kelompok. Dan kemudian akan mempresentasikannya lagi. Paham? Paham. Oke. Nah, ini ada pertanyaan pematik. Tapi sebelumnya, sudah siap belum mengikuti kegiatan selanjutnya? Sudah. Oke. Ini ada pertanyaan pematik. Apa yang kalian lakukan di waktu luang? Angkat tangan. Oke. Sebentar. Monica. Apa yang kalian lakukan di waktu luang? Apa, Monica? Membaca novel. Membaca novel. Siapa lagi? Oke, satu ya giliran. Main HP, Bu. Main HP.
Bermain futsal, Bu. Bermain futsal. Tepuk tangannya. Oke, yang kedua. Apakah kalian pernah merasa sangat jago dalam suatu hal? Siapa yang mau jawab? Oke, Eki. Apa? Bermain voli. Apakah jago main voli? Siapa lagi? Kita lanjut. Siapa orang yang kalian kagumi dan mengapa? Oke, Rizka. Rizka. Siapa Rizka? Ibu. Oh, saya. Oh, terima kasih. Kenapa Rizka? Karena ibu baik. Oh, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Rizka. Nih, ada video. Nanti kalian simak ya. Nah, seperti Ibu bilang tadi, di akhir video kita akan ada tugas individu. Paham? Paham. Assalamualaikum sahabat BK. Jumpa lagi dengan guru bimbingan konseling. Apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Mengembangkan potensi dirimu itu penting karena ada banyak alasan mengapa kamu harus tahu bagaimana caranya mengembangkan potensi dirimu. Selain itu, kamu juga harus mampu menemukan potensi dirimu yang sesuai dengan kebutuhanmu dan juga kesukaanmu. Ada beberapa cara dalam menggali potensi dirimu, baik secara internal maupun eksternal. Nah, ini disimak ya. Nanti akan ada pertanyaan terkait video ini. Ini memang tidak ada suaranya. Nah, biar tadi kalian kita, jangan lupa lembar kerjanya diselesaikan ya. Sampai jumpa lagi dengan guru bimbingan konseling. Wassalamualaikum. Nah, siapkan lembar kerjanya, bukunya tadi. Nah, ini pertanyaannya. Oke, ada 1, 2, dan 3 pertanyaan. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai? Sudah. Oke. Menurut kamu, apa yang dimaksud dengan potensi diri? Siapa yang mau menjawab? Oke, Cika, tunggu bentar ya, Cika ya. Oke, apa Cika? Coba berdiri, Cika. Kemampuan berupa bakat yang dimiliki dan bisa dikembangkan untuk mencapai tujuan. Oke, kemampuan berupa tepuk tangannya dulu. Oke, kemampuan berupa bakat yang dimiliki dan bisa dikembangkan untuk mencapai tujuan. Siapa lagi yang mau menjawab? Oke. Apa? Kemampuan atau bakat yang ada di dalam diri. Oke, tepuk tangannya. Kemampuan atau bakat yang ada dalam diri. Oke, betul. Siapa lagi yang mau menjawab? Oke, silahkan berdiri dulu. Kemampuan, kecerdasan, dan kekuatan yang ada dalam diri individu. Oke, beri tepuk tangannya. Kemampuan, kecerdasan, dan kekuatan yang ada dalam diri individu. Oke, soal yang kedua. Pembelajaran apa yang dapat kamu ambil dari video singkat
tentang potensi diri pada materi hari ini. Siapa yang mau menjawab? Oke, silahkan Agil. Potensi yang bisa dikembangkan asal mau terus berusaha. Ya, potensi. Ya, tepuk tangannya dulu. Nah, potensi dapat berkembang asal mau berusaha. Siapa lagi? Nah, oke. Jangan takut gagal dan terus berusaha mengembangkan bakat dan cita-cita. Oke, tepuk tangannya. Jangan takut gagal dan apa tadi? Dan terus berusaha. Siapa lagi? Sana lagi. Oke. Bekerja Silakan. keras, percaya diri, dan disiplin untuk membangun potensi. Oke, tepuk tangannya. Bekerja keras, percaya diri, dan disiplin. Oke, soal nomor 3. Upaya apa yang akan kamu lakukan untuk mengetahui potensi diri kamu? Siapa yang mau jawab? Oke, silakan berdiri Rizka. Mengenali bakat yang dimiliki. Mengenali bakat yang dimiliki. Oke, tepuk tangannya. Siapa lagi yang mau jawab? Oke, silakan berdiri. Memahami kemampuan dan kelebihan yang ada di dalam diri. Memahami kemampuan dan kelebihan yang ada di dalam diri kita. Tepuk tangannya. Siapa lagi? Oke, Monika. Apa Monika? Mencoba berbagai kegiatan untuk mengasah potensi. Mencoba berbagai kegiatan untuk mengasah potensi. Dan tepuk tangannya. Ya, tadi contohnya bermain voli. Nah, coba diasah terus, siapa tahu jadi atlet. Kita lanjutkan. Nah, apa itu potensi diri remaja? Nah, coba dibacakan. Coba Tere ya. Oke, boleh. Kemampuan yang dimiliki oleh seorang remaja yang dapat membantu mereka untuk mencapai tujuan hidup dan berkembang secara positif. Oke, kemudian coba Ila bacakan. Setiap remaja memiliki potensi diri yang unik dan dapat berkembang dengan dukungan yang dapat dari lingkungan sekitar, keluarga, teman, dan sekolah. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ada beberapa contoh potensi diri. Yang pertama, kemampuan akademik. Nah, belajar dengan baik dan memahami berbagai macam materi. Terus, kreativitas, menciptakan ide-ide baru yang menghasilkan karya seni. Keterampilan sosial, kemampuan untuk berinteraksi dengan baik dan membina hubungan yang positif. Oke, kepemimpinan, kemampuan untuk memimpin kelompok atau tim yang mampu memotivasi untuk mencapai tujuan bersama. Nih, ada kemandirian, kemampuan untuk mandiri dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan tugas dengan efektif. Bakat dan minat. Nah, nih, bidang tertentu seperti olahraga, musik, seni, teknologi, dan lain-lain. Keterampilan komunikasi, berkomunikasi secara baik dan efektif, baik lisan maupun tulisan. Integritas,
bertindak secara jujur dan memiliki prinsip hidup. Keterampilan teknologi. Nah, menggunakan teknologi secara baik dan bijak seperti menggunakan HP, komputer, dan aplikasi digital lainnya. Nah, ini resiliensi. Nah, mampu mengatasi rintangan dan tantangan. Nah, bagaimana sih Bu cara untuk mengenali potensi diri remaja itu? Nah, ini ada beberapa. Yang pertama, menemukan dan mencatat impian, mengenali kesukaan, mengenali kelebihan dan kekurangan diri, menyingkirkan sifat takut gagal, menentukan tujuan hidup, mencoba hal-hal baru, memaafkan diri sendiri, memiliki motivasi. Oke, kita lanjut lagi. Nah, caranya gimana Bu? Nah, nih cara mengembangkan potensi diri remaja. Nah, mengenali diri sendiri, mencari dukungan, mengambil resiko, meningkatkan keterampilan, memiliki tujuan, berkomunikasi dengan baik, menjaga kesehatan fisik dan mental, mengikuti program pengembangan diri. Apa sih Bu hambatan dari potensi? Nah, nih hambatannya. Kurangnya dukungan dan dorongan. Nah, baik orang tua, lingkungan maupun sekolah. Nah, terlalu banyak tekanan dan harapan, masalah kesehatan mental, kurang waktu dan sumber daya, lingkungan yang tidak kondusif, gangguan teknologi. Nih, hari-hari megang HP. Nah, tidak mau dia ikut kegiatan lain. Oke, cara mengatasinya gimana Bu? Nih. Nah, dukungan dan dorongan positif, menjaga harapan realistis, meningkatkan kesehatan mental, mencari waktu dan sumber daya. Ada 4 jenis potensi diri. Potensi diri fisik. Nah, yaitu kesehatan fisik. Kedua, potensi diri mental intelektual. Itu kecerdasan. Nah, potensi diri sosial emosional. Nah, mengelola emosi. Potensi diri spiritual. Nah, kita sudah sampai di tugas kelompok atau diskusi kelompok. Nih, Ibu akan kasih lembar diskusi kelompok. Nah, ini sudah duduk perkelompok kan? Oke. Ini dibagikan dulu. Coba dilihat. Nah, ada kasus 1, kasus 2, dan kasus 3, 4. Nah, siapa dapat kasus 1? Nah, kasus 2, kasus 3, kasus 4. Oke. Di sini ada nama kelompok. Nah, biasanya kan nama kelompok dari bunga atau apa segala macam. Tapi kita buat nama kelompok dengan cita-cita. Misalnya polisi. Nah, apalagi tentara, guru. Nah, nanti terserah kalian. Oke? Paham? Paham enggak? Paham. Oke. Tulis nama ketua kelompok, sekretaris, dan anggotanya. Nah, di situ ada contoh kasus dan ada pertanyaan diskusi. Nah, itu silahkan dikerjakan. Oke, kerjakan mulai dari sekarang. Tulis ini. Nama kelompoknya siapa? Nama kelompoknya apa? Diskusikan.
kelompok 4 tulis di sini ya. Oke, setelah dikerjakan nanti dipresentasikan, ketuanya yang mempresentasikannya ya. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Oke. Sudah semua? Oke. Yang maju nanti itu adalah ketuanya saja ya. Kasus 1. Siapa? Ketuanya silakan maju presentasikan ke depan. Contoh kasus. Rara selalu merasa kurang percaya diri dalam presentasi di depan kelas, padahal teman-temannya sering memuji kemampuan menulis dan kreatifnya. Pertanyaan, apa yang mungkin menjadi penyebab Rara kurang percaya diri dalam presentasi? Jawabannya kurang percaya diri. Yang kedua, bagaimana cara membantu Rara untuk menggali dan mengembangkan potensi yang sebenarnya? Rara harus percaya diri dan berlatih. Oke, sebelum maju bacakan dulu nama kelompok, anggota, ketua dan sekretarisnya. Nah, lupa ada apa-apa, bacakan sekarang. Nama kelompok kami adalah atlet. Nah, kelompok atlet. Tepuk tangan dulu untuk kelompok atlet. Nah, ketuanya saya Gebi Wahyuna dan sekretaris Wilda Lestari dan anggota Yohana Lolita dan Halimatus. oke, sudah. Terima kasih. Silahkan duduk. Tepuk tangan untuk kelompok atlet. Oke, kasus 2. Tangan dulu. Nama kelompoknya dibacakan dulu. Kami dari kelompok perawat. Nah, kelompok perawat. Tepuk tangannya. Saya Ketua Carla, Sekretaris Kenia, dan anggotanya Agil dan Keila. Contoh kasus, Riri sangat pandai dalam matematika namun ia kesulitan dalam mempelajari bahasa Indonesia. Ia sering merasa frustasi karena tidak bisa seimbang dalam semua mata pelajaran. Pernyataan diskusi 1. Bagaimana cara Riri dapat mengoptimalkan kekuatannya dalam matematika sambil memperbaiki kelemahannya dalam bahasa Indonesia? Pertanyaan kedua, bagaimana cara kita menghadapi situasi di mana kita merasa kelemahan kita lebih menonjol daripada kekuatan kita? Jawaban nomor 1, dengan cara giat belajar dan tidak mudah menyerah. Jawaban nomor 2, tetap fokus dalam mengasah potensi. Terima kasih kepada kelompok perawat. Kasus 3. Perkenalkan nama kelompok kami kedokteran. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok dokter. Ketua kelompok saya Eki Mariska, Sekretaris Rizka, anggota Herdayani dan Cika Agista Putri. Contoh kasus, Rere sangat menyukai seni dan musik, tetapi orang tuanya ingin agar ia mengambil jurusan kedokteran.
Rere merasa bingung dan tertekan dengan harapan orang tuanya. Pertanyaan diskusi yang pertama, bagaimana cara Rere mengambil keputusan tentang pilihan jurusan dan karir yang sesuai dengan minat dan bakatnya, namun tetap menghormati keinginan orang tuanya? Yang kedua, bagaimana cara kita mengatasi tekanan dari lingkungan sekitar dalam menentukan masa depan kita? Jawaban nomor 1, mengambil jurusan kedokteran dan menjadikan seni dan musik sebagai hobi. Yang kedua, belajar mengambil keputusan sendiri dan bertanggung jawab. Oke, tepuk tangan untuk kelompok dokter. Oke, lanjut kasus 4. Sebelumnya, perkenalkan saya mewakili nama kelompok psikolog, Oke, ketua kelompok tepuk tangan dulu untuk kelompok psikolog. ketua kelompoknya saya sendiri, Monika Octavia, sekretaris Teresia Anata Fitriani, anggota Diarum Zahura Anwu dan Sera Ramadhani. Contoh kasus yang akan saya bacakan adalah Yaya memiliki bakat dalam olahraga, namun ia sering mengalami cedera. Hal ini membuatnya merasa putus asa dan ingin menyerah. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana cara Yaya dapat mengatasi hambatan fisik yang dialaminya dan tetap mengembangkan potensinya dalam olahraga? Yang kedua, sikap seperti apa yang perlu kita miliki untuk mengatasi berbagai hambatan dalam mencapai tujuan? Jawabannya adalah, yang pertama, harus berhati-hati dalam berlatih. Yang kedua, tidak pantang menyerah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok psikolog. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi untuk kesimpulannya, nah, potensi diri remaja merupakan kemampuan dan bakat yang dimiliki oleh remaja yang dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Saya mau bertanya, nah, suaranya harus lantang ya. Nah, bagaimana materi hari ini? Bermanfaat? Bermanfaat. Senang? Senang. Silakan keluarkan HP-nya. Nah, nih. Oke, langsung saja masuk ke halaman ini. Oke, ini kodenya 17650504. Nah, nih. Sebutkan potensi yang kalian miliki. Langsung dijawab ya. Udah? Ayo cepat diisi. Ayo isi. Mana? Mana? Udah. Ayo cepat diisi. Kirim. Nah, kita lihat. Ini di sini semua, Kak. Dah, kalau sudah langsung dikirim. Kirim. Nah, nih. Pesilat, menari, bermain bola voli, bermain futsal, memasak. Semoga apa yang menjadi potensi kalian dapat berkembang dan semoga 2 tahun atau 5 tahun ke depan apa yang kalian catat di sini menjadi kenyataan. Amin. Oke. Baik, terima kasih atas responnya. Sebelum saya tutup materi hari ini, tolong satu orang memimpin doa dulu.
Oke, silakan Cika. Teman-teman sudah mengakhiri aktivitas pada siang hari ini adalah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Doa mulai. Oke, terima kasih. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Amin. Semoga sukses.